Assalamualaikum, Apa kakak kabarnya kakakku yang sayang. cantik? Alhamdulillah baik, Kak. Kakak gimana kabarnya, Kak? Sama cantik. Alhamdulillah. Aduh, ini berkat Kak Anissa nih, Oh ya pengen kayak Kakak Allah, Anissa. Masya Allah. Justru aku nih pengen kayak kakak nih, yang luar biasa. Mm-mm. Kak, gimana Kak Gimana Kak? perasaannya? Kemarin minggu lalu, Kak, waktu kita udahan dengan waktu yang benar-benar terbatas, itu banyak banget yang WhatsApp ke aku. Ah, Jadi, yang bener nih. Yang iya, berarti jadi aku mereka bahagia. itu banyak kontra, ada yang kontra, tapi kontranya membutuhkan pandangan gitu loh. Ada juga yang Mm-mm. support gitu loh. Jadi, bisa kita bilang bahwa ternyata kita ini haus sama ilmu-ilmu yang seperti ini. Dan yang paling Ya. spesialnya, Kak, yang seperti aku bilang tadi di awal, bahwa ternyata sudah banyak nih ayah nih, seorang ayah itu yang Mm. peduli banget sama ilmu-ilmu pendidikan kepada anak gitu. Kalau zaman dulu kan Mm-mm. mereka itu kehidupan orang tua kita zaman dulu kan benar-benar terkotak gitu ya. Mm-mm. Maksudnya adalah seorang ayah ya tugasnya cari duit, ya seorang Ya. pendidikan adalah tugasnya ibu gitu. Tapi zaman sekarang alhamdulillah Kak, ternyata banyak banget ayah-ayah milenial itu yang nggak masalah kok dia ngurus anak juga. Nah, kayak gitu-gitu Mm-mm. deh. Jadi Ya. mungkin buat teman-teman kita yang udah terlanjur dewasa, terlanjur berumah tangga, tanpa dulu mengalami pendidikan dari seorang ayah, sehingga apa? Mungkin dia juga nggak ngeh atau nggak tahu ketika dia nggak belajar tentunya, dia nggak ngeh atau nggak tahu cara bagaimana mendidik anak yang baik, sehingga nanti setelah dewasanya itu dia memiliki tools gitu untuk Mm. menjalani kehidupan dia dalam berkomunikasi dengan pasangan, dengan anak-anaknya gitu. Nah, Ya. langsung nih aku serahin ke kakak nih, gimana? Soalnya kemarin kita udah kenalan Oh, ya kak ya, sekarang ya, kita ya. lanjut ke kakak nih. Baik. Pandangan-pandangan kakak. Oke kak, kemarin itu kalau nggak salah minggu lalu itu kita di ujung-ujung acara itu kita ngebahas tentang father hunger itu kan kak ya, Iya, kepotong. iya, Nah, betul. kalau menurut kakak sendiri kak, father hunger itu seberapa penting sih kak kita memahami bahwa ternyata kita itu nggak utuh atau nggak sempurna atau belum sempurna menjadi menjadi orang tua yang baik terhadap anak gitu. Menurut kakak eh, bagaimana tuh kak tanggapan Oke. kakak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kak. Iya, beri salam dulu sama sahabat-sahabat Soul of Speaking. Iya. Kak Anissa, sebelumnya Aisyah ucapkan terima kasih dulu ya atas kesempatannya. Sekali lagi bisa kita bertatap muka, saling bertukar informasi. Mudah-mudahan apa yang kita share pada malam ini bisa bermanfaat buat diri sendiri dulu pertama, Bener kemudian kak, buat bener keluarga banget. kecil kita, kemudian buat keluarga besar kita, dan mudah-mudahan ke orang banyak. Mudah-mudahan amin. Amin, 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 amin. Iya, amin. Hmm. Jadi Kak Anissa, kemarin terakhir kan memang kita bicara tentang father hunger ya. Hmm. Hmm. Jadi artinya sendiri ini kan father itu ayah. Kemudian Hmm. hunger itu rasa kelaparan ya. Jadi Hmm. lapar akan sosok ayah. Kenapa Hmm. sih seorang manusia itu bisa punya rasa lapar kepada seorang ayah? Kalau punya Hmm. lapar kepada seorang ayah, sebenarnya ada juga rasa lapar terhadap seorang ibu. Tetapi pada Hmm. kali ini kita membahas tentang rasa lapar kepada Hmm. seorang ayah. Nah, Hmm. kenapa bisa timbul rasa lapar ini atau rasa eh, kehilangan atau rasa pencarian ingin memenuhi kebutuhan akan hadirnya sosok ayah? Itu karena situasi yang terjadi pada dirinya. Misalnya apa? Si manusia ini atau individu ini memiliki ayah ya secara fisiknya ada hadir di dalam kehidupannya. Tetapi secara psikis kebutuhan-kebutuhan yang dicari dari sosok seorang ayah itu tidak dia dapatkan. Itu bisa terjadi father hunger. Kemudian ada juga yang bahkan tidak hanya psikisnya kebutuhan psikis kepada seorang sosok ayah, bahkan juga misal fisiknya tidak ada. Misalnya bisa karena perpisahan atau kedua orang tuanya atau karena wafat ayahnya. Ya. Hmm. Jadi rasa kehilangan fisik ataupun psikis ini jika tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan rasa kehausan atau kelaparan terhadap sosok ayah yang tidak akan
berhenti, bahkan bisa terbawa tidak hanya pada masa anak-anak, tapi juga masa remaja, masa dewasa, bahkan masa tuanya. Jika kita tidak memahami bagaimana cara memenuhi rasa kehilangan dari sosok ayah ini, maka berbagai pengaruh bisa terjadi pada diri kita, psikis kita. Jadi bagaimana tugas kita untuk menangani atau menghadapi hal ini? Yang pertama, kita harus mengetahui jenis hunger apa yang kita miliki. Apakah kita hanya membutuhkan fisiknya saja? Pokoknya ada ayah mau dia berikan rasa kasih sayang kepada kita, kayak enggak, kayak pokoknya ada, misalnya seperti itu. Ada juga yang juga selain jangan fisiknya aja, tetapi lebih ke psikis, emosionalnya, yang bonding emosional yang dibutuhkan oleh anak tersebut, itu juga bisa. Jadi secara idealnya, memang ideal ya, kita bicara ideal, itu tidak hanya fisik tetapi juga psikis. Ada ayah, bisa hadirnya bisa dirasakan, tetapi sosoknya sebagai ayah bisa memenuhi apa yang menjadi harapan-harapan dari seorang anak. Peran-peran ayah itu terpenuhi. Jadi tidak hanya peran ayah itu apa saja sih, misalnya tidak hanya memberi kita memenuhi kebutuhan kita akan makanan, ya. Kemudian memenuhi kebutuhan kita akan pendidikan, memenuhi kebutuhan kita akan pakaian, memenuhi kebutuhan kita akan rumah tinggal yang nyaman dan layak misalnya. Tapi juga kebutuhan-kebutuhan yang emosional. Bagaimana dia menjalin keterikatan emosional dengan anak, dipupuk dari sejak anak itu sangat dini sekali. Karena tidak bisa hubungan emosional semasa dia kanak, anak, remaja itu tidak terjalin dengan baik. Begitu saat dewasa, itu orang tua harapkan anak sudah memiliki keterikatan batin yang kuat. Nah, ini hubungan semacam ini tidak tercipta hanya dalam waktu sesaat. Jadi harus kita benar-benar pupuk dari kecil, kita tanam bibit-bibitnya di awal kehidupan anak kita rawat dia semasa kehidupan kanak-anak, remaja, dan dewasa awal, barulah insya Allah kita akan bisa memetik hasilnya di dewasa akhirnya. Gitu. Jadi ini bukan PR sebentar buat orang tua, ini merupakan PR yang lama dan long lasting, dan insya Allah pada saat kita menua nanti, kita sudah bisa melihat hasil didikan kita pada anak-anak kita yang kita tanam bibitnya 20 tahun yang lalu misalnya, gitu loh Kak Nisa. Jadi itu memang secara umum orang tua ya, tetapi untuk ayah ini, fungsi-fungsi atau peran-peran apa saja sih yang ada di diri ayah, selain yang tadi Aisyah sebutkan, itu berbeda tingkatannya masing-masing kebutuhan tahapan perkembangan anak. Misalnya anak kita masih balita, figur seperti apa yang dibutuhkan oleh anak balita, figur ayah. Kemudian anak kita anak-anak, figur seperti apa yang dibutuhkan oleh anak misalnya usia sekolah dasar. Kemudian figur ayah seperti apa yang dibutuhkan oleh anak pada usia misalnya memasuki pubertas, remaja, dewasa awal. Karena tantangannya kan berbeda-beda. Apabila sosok ini tidak ada, ya, anak harus mengetahui apa penyebabnya dulu. Jadi pelan-pelan secara sederhana pada saat misalnya anak masih kecil, kita jelaskan penyebab kenapa dia tidak memiliki figur ayah seperti anak-anak yang lain. Tentunya jika kita punya anak pada saat dia kehilangan sosok ayah itu dengan penyebab yang berbeda-beda, misalnya meninggal, ayah tinggal di tempat yang jauh, ataupun perceraian, itu sesederhana mungkin, tetapi perlu kita jelaskan kepada anak. Karena tidak baik apabila kita biarkan pikiran anak kita itu bermain-main dengan asumsi. Takutnya dia menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi. Misalnya karena aku nakal, ayah pergi, atau karena aku nakal, ayah meninggal, atau karena aku ini jadi begini. Nah, apabila kita jelaskan, tentu dengan porsi anak ya,
secara simpel garis besarnya aja, tidak terlalu detail, itu sehingga dia memahami bahwa ada sesuatu yang berada di luar diri dia yang terjadi, sehingga keputusan ini atau kejadian ini terjadi pada hidup kita atau pada hidup dia. Nah, tentunya Iya. penjelasan berbeda jika perpisahan atau wafatnya ayah atau perginya ayah ke tempat yang jauh itu di usia remaja, dewasa, dan lain-lain. Jadi sesuai porsi, Kanisa. Oleh karena itu memang kita sebagai ibu, kita memang perlu untuk membina atau belajar untuk berkomunikasi dengan anak-anak kita secara terbuka, kemudian sejak dini. Nggak bisa kita selama ini kita tidak pernah jalin komunikasi yang sehat. Tahu-tahu begitu SMA kita bilang sama anak kita, ayo dong kamu cerita sama ibu, ayo cerita sama mama apa yang terjadi. Anak mana mau cerita, mana percaya Iya, dia. Jadi dari awal betul-betul. itu trust itu kepada orang tua bahwa dia tahu nih walaupun tidak ada sosok ayah tetapi ibunya mampu mengimbangi peran-peran walaupun tidak mengcover seluruh tugas ayah tetapi bisa mengisi paling tidak ada usaha dari ibu untuk mengisi ranah-ranah yang kosong ini di dalam hati dia. Tetapi Iya. jika memang kita butuh bantuan, alangkah baiknya bila ranah-ranah ini bisa diisi oleh orang terdekat kita, Mm-mm. misalnya oleh saudara kita, oleh yang laki-laki misalnya, atau dengan orang tua kita. Kemudian juga misalnya dengan sahabat kita, mungkin kita punya rekan yang cukup dekat, Mm-mm. untuk Mm-mm. memberikan rasa yang seharusnya dipenuhi oleh seorang ayah, misalnya apa? Rasa perlindungan. Dia Mm-mm. tahu kan ibunya tidak bisa melindungi dia seperti ayahnya gitu kan, tetapi dia tahu pamannya bisa. Jadi dia Mm-mm. ada punya orang yang bisa dia tuju apabila dia membutuhkan sosok-sosok maskulin atau sosok-sosok eh, apa eh, kejantanan gitu ya yang dia butuhkan pada saat dia butuh advice dari seorang laki-laki dia tahu harus kemana gitu. Jadi uh, jika saya tidak bisa bilang bahwa Aisyah nggak bisa bilang bahwa ibu itu mampu mengcover semua. Tidak bisa. Ada ranah-ranah yang memang perlu diisi oleh seorang laki-laki Iya, gitu. betul Gitu sekali. Kak. Jadi Luar gitu biasa. Kak. Yes, aduh, Iya, kalau Aisyah bicaranya kecepatan atau apa, bilangin aja ya Kak ya. Ini kalau udah ngomong nih kadang-kadang suka susah di stop. enggak apa-apa Kak, karena kan kita Iya, ngobrol. Jadi memang iya apa Kak. kita tektokan aja. Jadi memang kita bicara dampak dulu ya Kak ya dari Iya, iya. kehilangan sosok ayah ini ya. Karena kalau kehilangan sosok ibu ada juga dampaknya cuman karena kebetulan dalam hal ini kita berbahas tentang wanita ya. Wanita harus Mm-mm. paham bagaimana dia Iya. memilih ayah atau suami yang nantinya akan mendampingi dia gitu. Kenapa? Karena uh, dampak dari father hunger ini sendiri tuh memang kelihatannya itu sepele, padahal ini penting gitu. Penting itu Mm-mm. misalnya gini contoh ya kak ya, dari apa kurangnya perhatian ayah ini bagi seorang anak seperti yang kakak tadi bilang bahwa ketika dia perempuan otomatis kan dia memiliki dampak sendiri antara lain misalnya nggak bisa mempresentasikan perasaan dia sendiri ya kan. Terus yang kedua mungkin antara lain adalah dia tidak bisa hangat gitu dalam mempresentasikan cinta itu dia nggak bisa hangat Mm. mungkin dia karena ya itu tadi banyak mental block ya yang ada di diri dia antara lain rasa takut, rasa nggak percaya diri, takut ditolak sama orang yang dia harusnya menunjukkan rasa sayangnya dia gitu. Kepada anak lelaki sendiri ya seperti yang kakak bilang tadi bahwa akhirnya seorang laki-laki itu nggak seorang anak laki-laki nggak memiliki contoh gitu untuk menjadi seorang yang kuat. Artinya kepada kedua orang anak yang laki ataupun perempuan ini, artinya ini sangat penting sosok ayah hadir. Minimal kalau misalnya dia ini, mohon maaf ya, tidak ada karena hasil daripada berpisah, gitu kan. Otomatis kan koneksinya kan terputus ya kak ya. Nah, Ya. dalam hal inilah dibutuhkan kedewasaan dari seorang pasangan. Misalnya kalau misalnya anak tinggal kan umumnya kalau di Indonesia kan anak tinggalnya sama ibu ya Ibunya. gitu. Mm-mm. Walaupun memang ada juga sama laki-laki. Jadi memang kedewasaan seorang ibu itu bahwa koneksinya dia ini adalah untuk kebutuhan
seorang anak ya, asal nggak modus juga ya Kak ya. Artinya artinya gini loh. Artinya jangan berpikir sebelah mata gitu ya kan Kak. Kenapa? Karena anak ini nggak percaya diri itu bisa dilihat dari kecil ya Kak ya. Bisa dari kecil. Nah, dan ini kalau tidak diselesaikan, masalahnya ini akan terbawa sehingga sampai dia dewasa. Kak, menurut Kakak, Kak, karena kemarin juga ada yang WhatsApp aku, Kak, waktu di minggu kemarin itu. Mereka itu nggak setuju dengan dengan statementnya bahwa semua itu harus dibutuhkan anak. Anak itu membutuhkan sosok ayah gitu. Karena kalau misalnya berpisah katanya, terus kemudian nggak ada, memang ayahnya susah dicari juga. Walaupun kita udah berusaha untuk menurunkan ego, tapi ayahnya susah dicari, nggak ada komunikasi gitu ya kan. Nah itu mereka tuh kata dia, oh saya juga sempat jawab Kak, misalnya kayak Kakak bilang tadi gitu, bahwa ya ada omnya atau ada orang-orang yang bisa dijadikan ayah. Itu semua nggak ada. Pokoknya intinya nggak ada sosok ayah gitu yang bisa dijadikan dijadikan role model gitu. Masa saya harus memaksakan diri untuk menikah? Nah, gitulah kira-kira Kak. Kalau menurut Kakak sendiri, Kak, solusinya apa ya buat teman-teman yang ngalamin hal itu gitu? Ketika dia merasa bahwa menikah juga bukan solusi yang terbaik. Ya, aku setuju juga sih Kak ya, jangan sampai kita menikah hanya gara-gara demi anak-anak kita. Belum tentu juga kan itu bisa baik buat anak kita. Tapi ketika nggak ada pasangan kita, nggak ada sosok ayah yang bisa kita jadikan role model untuk anak kita, solusinya apa Kak? Oke. Berarti ini masih dalam pencarian sosok pemenuhan kebutuhan sosok ayah untuk diri anak ya. Kebetulan ini kalau dari cerita Kanisa berarti dari sisi ibunya ya. Karena anak masih kecil, dia belum ngerti juga father hunger tuh apa gitu kan. Jadi ibunya tapi memiliki kekhawatiran ini, takutnya kalau nggak ada sosok laki-laki nanti anak saya nanti akan bagaimana misalnya gitu. Ayahnya sulit dicari, kemudian juga misalnya ada pun mungkin tidak perhatian, kemudian juga yang namanya saudara laki-laki nggak ada, paman nggak ada ya. Oke, kalau gitu sebenarnya apabila ada seorang perempuan yang mampu untuk memenuhi kebutuhan sosok ayah pada diri anak-anaknya, dia merasa mampu untuk memenuhi semuanya, itu wanita yang sangat luar biasa, perkasa sekali dia. Karena memang pola pengasuhan dan pola pendidikan dari seorang ibu kepada anak, kemudian seorang ayah kepada anak, judulnya kan sama-sama memberikan kasih sayang. Tetapi memang caranya berbeda. Anak misalnya yang dia lihat dari seorang ibu itu kan nurture ya, ngasuh. Itu misalnya yang dia butuhkan sosok-sosok feminim yang ada di ibu. Kelembutannya, tata bahasanya, kehangatannya, nyamannya kalau dipeluk ibu. Tetapi yang dibutuhkan dari ayah adalah rasa apa? Misal keamanan, kemudian perlindungan, kemudian juga misalnya pengawasan, bahwa dia tahu dia ada yang backup gitu. Nih anak ini tahu ada yang backup seorang ayahnya gitu kan. Nah itu apabila bisa dipenuhi oleh yang tadi WA Kanisa ya, itu berarti itu udah sangat luar biasa ya. Saya sendiri sangat salut kepada beliau gitu ya. Tetapi memang bisa saja tanpa menikah memiliki relasi atau teman ya, sahabat yang tadi saya bilang kan, ada sahabat laki-laki yang bisa kita percayai. Belum tentu single loh, ini sahabat kita loh. Bisa saja dari keluarga teman dekat kita yang menjadi sahabat kita, misalnya istrinya. Tetapi karena kita sudah sangat percaya kepada keluarga ini, sahabat kita, kita minta advice dari teman kita, suami istri ini. Kemudian karena ini teman kita ini juga punya rasa kasih sayang kepada kita dan juga otomatis kepada anak kita, Aisyah rasa sih tidak mungkin jika ada kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan dari sosok laki tidak bisa dibantu oleh keluarga sahabat kita ini. Misalnya anak kita remaja, dia punya permasalahan dengan teman
kelasnya atau teman sekolahnya yang terkait dengan situasi-situasi man to man lah gitu kan, mau cerita sama kita, khawatirnya kita sudah freak out duluan, udah panik, ya karena keterlibatan itu dia mulai ada trust gitu kepada sahabat kita ini, suami istri. Akhirnya diarahkan misalnya, coba deh kamu bicara sama om deh, ceritain deh gini misalnya. Itu kan bisa saja tanpa kita harus mengadakan pernikahan. Yang penting sosok itu ada yang isi. Alhamdulillah seandainya memang digantikan oleh sosok ayah betulan, yang mana dia bisa melihat sosok ayah ini walaupun tidak mudah seperti yang Kakak Anissa bilang tadi, tetapi dia lihat bahwa sosok ayah ini melindungi ibunya. Jika sosok ayah ini melindungi ibunya, kemudian berkasih sayang juga kepada dia, ya tentu dia juga merasa mendapatkan perlindungan. Dia udah aman karena ibunya ada yang jaga. Karena nanti kan umurnya dia bertambah. Mungkin awal-awal akan ada pertentangan, ada rasa ketidakpercayaan, tetapi lambat laun apabila sosok pengganti ayah ini dalam konteks pernikahan ini mampu membuktikan bahwa kasih sayangnya tidak hanya di mulut saja, tetapi bisa dibuktikan dengan kesehariannya, bagaimana dia berbicara dengan kakak, bagaimana dia berbicara dengan si anak misalnya. Itu kan trust itu lama-lama akan muncul dan menguat. Sehingga nanti dia sendiri yang akan approach kepada pasangan kita itu untuk menceritakan atau berbagi permasalahan, mendapatkan advice dan lain-lain. Jadi yang tadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa hal yang tadi kakak sampaikan dari WA itu bukannya tidak mungkin, bisa saja terjadi. Tetapi benar-benar itu luar biasa dan butuh perjuangan dan butuh benar-benar tekad yang kuat bahwa udah nggak perlu gitu ya, ini semua bisa gue penuhin. Oke, Bismillah, mudah-mudahan. Tetapi dengan bertambahnya usia, kadang-kadang permasalahan kan nggak sama dengan yang lalu-lalu ya. Nanti akan ada permasalahan pada saat dia dewasa, beda lagi topiknya. Nah, apakah itu semua bisa ditanggulangi? Kalau masih anak-anak sih memang masih bisa, tetapi nanti akan ada saatnya memang bahkan kita pun butuh untuk sekedar menyandarkan beban kita sebentar saja kepada sosok yang maskulin, atau artinya ada kebutuhan yang memang tidak bisa diisi dengan sahabat-sahabat wanita misalnya kayak gitu. Iya, betul, setuju banget Kak. Jadi memang sosok yang menenangkan gitu ya, menenangkan baik si wanitanya ataupun anak-anak itu memang diperlukan ya dalam kehidupan kita gitu. Jadi waktu saya pernah itu ada juga yang komen sih memang, waduh, kan saya waktu minggu lalu kan saya bilang bahwa suara seorang ayah itu bisa memiliki getaran yang bisa menenangkan hati anak. Terus ada yang komen, bukan cuma menenangkan hati anak, bahkan menenangkan hati pasangan juga. Bener juga. Iya, benar. Karena kalau mental seorang ibu itu baik, otomatis dia bisa mendidik anaknya juga dengan cara yang baik, bener nggak Kak ya? Iya. Jadi memang peran ayah atau suami itu sangat-sangat dibutuhkan, walaupun memang nggak ada kehidupan kita yang bisa sempurna kan 100% ya Kak ya, atau kehidupan atau keinginan kita yang akan tercapai 100% itu memang nggak ada. Tapi kalau kita, yang tadi kakak bilang, bahwa kita memiliki kesadaran akan pentingnya kehadiran sosok yang bisa membantu kita mendidik pasangan ini, atau diri kita pun, misalnya kita nggak punya sosok itu, diri kita pun tahu ilmu-ilmu itu dengan belajar dari dari orang-orang yang sudah memahami ilmunya, atau mungkin datang ke psikolog seperti kakak ini ya kan, sehingga ilmu ini bisa kita terapkan kan Kak kepada diri kita atau kepada anak kita, walaupun memang ini bukan tools yang 100% bakal berhasil, akan menjadikan hasil yang baik gitu, tapi minimal meminimalisir resiko daripada kehilangan sosok ayah di masa kecil. Nah, pertanyaan aku lagi Kak, bagaimana kalau saya pertanyaannya? Karena ini tanyanya berdasarkan WhatsApp yang masuk ya Kak ya. Jadi bagaimana Kak kalau ini sudah terlanjur gitu loh, terlanjur masa kecilnya kehilangan sosok ayah, sedangkan dia waktu dia dewasa itu
Sehingga benar Kak, ternyata dampaknya itu ya antara lain ya dia kurang bisa menentukan arah kehidupannya, memilih pasangannya, bahkan Kak yang paling apa namanya yang paling berbahaya adalah ketika dia tidak memiliki kepercayaan diri. Karena kepercayaan diri ini ternyata didapatkan dari sosok ayah kan, karena rasa keberanian yang tinggi atau pengajaran yang tinggi dari ayah, rasa apa pemberian kenyamanan dan keamanan dari seorang ayah, tentunya ayah yang baik ya ini maksudnya ya, ayah yang memahami edukasi sebenarnya ya. Jadi itu akhirnya bisa menimbulkan rasa kepercayaan diri yang tinggi terhadap anak, sehingga ini bisa dipakai bukan hanya pada saat dia sekolah, tapi pada saat dia bekerja, pada saat dia mencari pasangan. Nah, ketika dia sudah dewasa dan sudah terlanjur tidak mendapatkan pendidikan tadi ya dari seorang ayah, Kak, gimana Kak dia dalam menentukan dirinya itu menentukan bahwa dirinya itu butuh untuk memiliki apa ya maksudnya dia tuh harus sadar kan ya bahwa dia ini sikap dia dan dia tidak bisa menentukan pasangan barunya ini adalah mungkin karena antara lain yaitu tadi kurangnya kurangnya perhatian atau pendidikan dari kecil. Nah, itu gimana Kak? Kalau dia udah terlanjur, apa yang harus dilakukan gitu bagi dirinya sendiri? Silakan Kak. Iya. Jadi pertama sepertinya kita udah singgung juga di pertemuan minggu lalu ya, bahwa kesadaran bahwa dia ini memiliki sesuatu yang harus diperbaiki itu udah merupakan satu poin. Kadang-kadang ada orang yang memang memiliki gangguan-gangguan, apakah itu gangguan berpikir, gangguan perilaku, itu dia nggak sadar gitu kan. Tetapi kalau untuk orang-orang yang memang menyadari, oh saya begini, sepertinya penyebabnya salah satunya adalah kurangnya influence atau kurangnya pengaruh sosok ayah pada hidup saya. Misalnya yang tadi Kanisa sebutkan rasa insecure. Misalnya, kok kayaknya nggak pernah nih berada dalam posisi yang benar-benar fix banget, mantep banget. Rasanya selalu ada yang kurang gitu, insecure. Kemudian misalnya rasa minder, karena tidak memiliki orang tua yang lengkap, sehingga dia merasa selalu saja kurang jika dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Kemudian juga rasa kurang percaya diri, karena ingin berbuat sesuatu itu udah takut duluan. Sedangkan biasanya seorang ibu kan pengennya aman-aman aja, ya udah kalau nggak usah dicoba, udah diam-diam aja, yang penting aman, nyaman hidupnya. Tapi kalau ayah, ayo coba, berani, pasti bisa, gini. Nah, itu dia nggak dapet gitu misalnya. Sehingga itu tidak terselesaikan, ibunya juga nggak notice, nggak ngeh bahwa si anak ini ada lack of kepercayaan diri, ada kekurangan dari percaya diri, sehingga dia diamkan saja, terbawalah sampai dewasa. Nah, awareness, kesadaran tentang bahwa dia memiliki kekurangan itu udah satu poin. Nah, biasanya memang orang-orang yang sudah memiliki kesadaran diri, bisa menghisap dirinya, menghitung dirinya, oh saya kurangnya di sini, itu berarti pikirannya sudah stabil ya, sudah insya Allah sudah dalam kondisi yang lebih dibandingkan orang-orang yang nggak punya kesadaran. Sehingga biasanya orang yang sudah pada tahap seperti itu bisa mencari tahu bagaimana penyelesaiannya dari suatu kondisi yang dimiliki. Jadi dia akan harus berusaha untuk membuat list apa saja sih yang menjadi gangguan yang dia rasa mempengaruhi dia sebagai individu, kemudian sebagai individu di dalam suatu society, masyarakat, atau di tempat kerjanya, atau bahkan di rumah tangganya. Sehingga apabila dia sudah memiliki list, bagaimana cara kita untuk menanggulanginya? Biasanya sih yang paling awal, itu pertama kita berdamai dulu dengan diri kita. Menyadari bahwa yang namanya kesempurnaan dalam hidup itu tidak ada. Tetapi bahwa usaha untuk mencapai kesempurnaan itu harus tetap kita tempuh. Jadi walaupun kita tahu ini, itu sempurna adanya di sana. Jauh sekali ya, ada jurang, ada apa, udah nggak mungkin deh. Udah akhirnya kita nyerah. Sehingga kita seada-adanya diri kita aja, nggak belajar, nggak mau cari tahu, nggak mau berusaha. Udah, sampai hari kiamat ya sudah, terima aja begini. Tetapi untuk orang-orang yang punya kesadaran, itu biasanya dia mau memperbaiki diri setiap hari.
mau belajar sesuatu yang baru setiap harinya, Betul. memperbanyak informasi, mengcompare apa yang dia sudah tahu dengan apa yang orang lain tahu. Sehingga ya seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita sharing. Apa yang Iya. Aisyah tahu, mungkin Kak Anissa ada yang belum tahu. Ada yang Kak Anissa tahu, Aisyah nggak tahu. Sehingga dari sini kita bisa bertukar informasi, otak kita menyaring, mengolah, mengkotak-kotakan dan sebagainya, sehingga oh ini nih yang kayaknya paling pas buat diri aku nih yang ini gitu loh. Jadi kita coba, kemudian kita gagal, kita coba lagi teknik yang lain, kemudian kita gagal, coba lagi teknik yang lain. Nah itulah cara-cara untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi di masa lalu kita tidak bisa rubah. Tetapi apa yang kita mau lakukan di masa datang itu adanya di tangan kita. Oleh karena itu kita jangan berhenti belajar, jangan berhenti bertanya, jangan cepat puas diri. Kita harus terus memperbaiki diri. Karena apa sih? Memang yang tadi kesempurnaan itu nggak ada, tapi kita dituntut untuk ikhtiar, untuk usaha, untuk memperbaiki semua yang kekurangan yang ada di dalam diri kita. Paling tidak bukan untuk menuju sempurna, tetapi menuju diri kita yang lebih baik dari kemarin, gitu kan. Luar biasa. Jadi emang kedewasaan dan kedewasaan dan kesadaran itu penting sekali ya Kak ya. Jadi kita ini nggak boleh egois sama diri kita, ya kan. Jadi kalau kita dewasa secara mental, insya Allah pasti itu memudahkan juga untuk hubungan kita ke anak gitu ya Kak ya. Termasuk itu kedewasaan itu sebenarnya kedewasaan dulu apa kesadaran dulu ya Kak ya. Tapi dua itu memang luar biasa berpengaruh ya Kak. Kalau kita nggak sadar, otomatis kan kita nggak ngerti kalau kita kurang. Bener nggak Kak ya? Kalau kita nggak dewasa juga berarti kita nggak bisa menyelesaikan permasalahan. Nah ini walaupun ini kita anggap sebagai permasalahan, walaupun kadang-kadang permasalahan itu nggak kelihatan ya Kak ya. Nah jadi kita nggak ngerti gitu cara menyelesaikan masalah. Jadi memang benar kata Kakak bahwa ilmu dengan komunikasi atau dengan mendengarkan ya dari sharing-sharing kita ini itu penting banget ya Kak ya. Tapi ya bersyukur juga ya hidup di saat-saat sekarang di tengah-tengah orang juga udah banyak yang open minded ya Kak ya. Tapi ini ada temen nih Kak yang nanya juga nih, kebetulan ini kita tanya-tanya, kita boleh juga ya Kak sambil jawab-jawab ya Kak pertanyaan teman-teman di sini. Boleh, ya. Insya Allah nggak susah karena Kakak kan udah jagoan di sini ya Kak. Jadi Kakak Aisyah ini bukan cuma di sini, beliau ini memberi pandangan atau masukan udah banyak di tempat-tempat lain. Jadi karena itulah gitu ya kan. Masih belajar Kak. Iya, malah aku berterima kasih Kakak mau nih ke sini. Nggak dibayar, volunteer, luar biasa. Karena penting ya Kak ya. Ini penting. Aku berterima kasih banyak. Aisyah juga dapat sesuatu dari sharing kita. Jadi itulah bayarannya. Masya Allah, luar biasa. Iya, ini kalau orang soleh gini ngomongnya enak gitu ya. Lanjut Kak ya, kita coba menjawab pertanyaan dari teman sahabat di rumah. Kita juga berharap ada pertanyaan-pertanyaan juga ya. Karena minggu lalu ada pertanyaan dari teman yang di sini di layar tapi nggak kejawab, mudah-mudahan bisa ditanyakan ulang. Nah, kebetulan ini dari Mbak Hifziah Halim. Bagaimana bila Kak ya, bagaimana bila sosok seorang ibu yang menikah lagi dengan seorang laki-laki yang dicintainya, tetapi anak-anaknya justru menjauhi, artinya melarang ya Kak ya, karena mereka merasa itu bukan ayahnya, bahkan sampai saat ini ada jarak di antara mereka, karena tadi tuh, karena rasa nggak setuju ya Kak ya. Tapi ini pertanyaan yang umum ya Kak, kebetulan banyak juga teman-teman kita, mungkin Kakak juga ada di sekitar Kakak yang dia nggak terima ibunya nikah lagi. Karena ya itulah, anak ini kadang-kadang suka sok tahu juga ya. Nah ini Kak, gimana tuh Kak ya? Gimana tuh Kak ya seorang ibu menyikapi permasalahan ini, walaupun sebenarnya menurut Kakak, tadi juga Kakak udah bahas bahwa sebenarnya sosok laki-laki itu nggak cuma dibutuhin oleh seorang anak, tapi kita juga membutuhkan gitu kan. Nah itu gimana Kak, tuh harus disikapi oleh seorang ibu yang seperti ini gitu. Silakan Kak. Iya, memang kita harus melihat dulu tahapan perkembangan anak kita itu udah sampai tahapan yang mana. Kalau misalnya yang tadi penjelasan kita, pertama kan sebelum adanya pernikahan lagi itu kan pertama ada perpisahan dulu ya, ada kisah yang melatar belakangi kenapa sih ibunya harus menikah lagi. Ada kisah yang terjadi dulu nih sebelumnya. Apakah kisah yang waktu itu terjadi yang sudah lalu itu sudah terselesaikan dengan baik, sudah terkomunikasikan dengan baik,
apakah anak-anak sudah terinfo dengan benar, dengan jelas, dengan baik, apa yang menjadi penyebab atau latar belakang terjadinya kejadian yang sebelumnya. Karena apabila memang anak-anak ini tidak mengerti apa sih latar belakang dari permasalahan sehingga terjadinya perpisahan, ataupun ada misalnya pun perpisahannya akibat kematian, dia tidak selesaikan PR-nya yang dulu, sehingga begitu datang PR yang baru, ini anak-anak belum berdamai dengan PR yang sebelumnya. Jadi lebih baik saran Aisyah, memang kita mundur dulu sedikit untuk memperbaiki atau menyelesaikan PR yang belum terselesaikan ini. Bicarakan tentang jangan kejadian kita mau menikah dulu, tetapi kita selesaikan dulu nih apa yang anak rasakan. Kemudian begitu anak sudah selesai menyampaikan perasaannya, kita sampaikan versi kita bahwa kita ini ada memang artinya memang kejadian-kejadian yang ini bahwa memang sudah merupakan istilahnya ya Takdir gitu takdir, ya. ya takdir misalnya, kemudian juga ibu dan ayah sudah berusaha, tetapi ini bukan karena kamu. Karena seandainya memang tadi Aisyah bilang bahwa tidak dijelaskan, anak bisa saja berasumsi ini karena dia, sehingga orang tuanya berpisah. Atau ini gara-gara papahnya atau gara-gara ayahnya, sehingga ada satu bentuk ketidaksukaan kepada ayahnya. Tetapi ini ayahnya, sehingga apabila datang sosok baru akan ada rejection gitu. Mendingan berdamai dulu dengan situasi ini, sehingga langkah kita dari sekarang ke depan akan lebih, insya Allah akan lebih smooth. Walaupun tetap akan ada kerikil-kerikil. Tetapi apabila komunikasi dengan anak udah terbentuk, udah kuat, udah satu rasa, udah saling bisa memahami, itu insya Allah kerikil-kerikil ini juga akan bisa kita selesaikan. Tapi apabila yang ini enggak kelar, kita udah tiba dengan PR yang baru, ya anak akan ada penolakan gitu. Iya. Jadi apalagi bila anak merasa ini salah ibunya, toto ibunya mau datangkan orang yang baru lagi. Nah ini udah berabe deh tuh. Jadi artinya mendingan selesaikan dengan cara membangun komunikasi yang lebih sehat, yang lebih jelas, yang lebih clear dengan anak. Dan ini bukan satu kali berbicara dengan anak udah selesai PR-nya, tetapi harus dicicil dari hal-hal yang ringan dulu saja. Biasakan berbagi cerita setiap hari. Kemudian apabila ada konflik-konflik, mungkin kita bisa bantu jadi pendengar dulu, jangan langsung intervensi. Kemudian apabila anak merasa udah percaya sama kita, kita ditanya pendapat kita seperti apa, baru kita kasih masukan. Jadi anak merasa didengar, dihargai, didengar. Sehingga apabila kita mau berencana menikah, anak ada ketidaksetujuan, komunikasi itu bisa kita lanjutkan. Apa yang menjadi penyebab ketidaksetujuan kamu? Oh ini, seandainya alasannya tidak make sense, kita punya pembelaan, kita bisa sampaikan apa yang kita rasakan. Begitu juga anak. Nah, sekali lagi nggak mungkin kelar dalam satu pembicaraan, butuh usaha yang continue ya, yang continue, betul Kak, bahwa ini ibu sungguh-sungguh atau mama sungguh-sungguh dengan niatan ini, pasangan juga insya Allah istilahnya bisa memberikan pembuktian dan lain-lain, mudah-mudahan sedikit demi sedikit terkikis bahwa kita kan cari kebahagiaan. Jangan karena kita datangkan orang baru, akhirnya kita pecah juga dengan anak, misalnya seperti itu. Jadi bisa jadi hanya bisa 1 bulan bujuk anak atau bicara dengan anak, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun. Tetapi butuh persistensi ya, artinya kesungguhan dari kita untuk kita tetap berusaha berkomunikasi dengan sehat pada anak, gitu Kak. Jadi untuk urusan apapun, insya Allah kelar. Ya pasangan, ya urusan perjodohan dia nanti misalnya, atau juga urusan pendidikan dia, urusan apapun, kalau komunikasinya lancar, insya Allah semuanya bisa kita hadapi. Gitu kan, Masya Allah, jadi komunikasi cerdas itu penting ya Kak ya. Jadi jangan bilang bahwa belajar komunikasi itu
apa nggak penting karena kita tiap hari ngomong gitu. Tapi ternyata Iya, ngomong kita kalau nggak mengandung kenyamanan atau mengandung nilai yang bisa dimengerti orang gitu, itu juga akan susah ya kak ya. Nah berarti iya, memang kita ini ya, maksudnya diwajibkan sih untuk tetap mengembangkan ilmu komunikasi kita itu ya kak ya, bagaimana iya, berbicara dengan anak. Mungkin anak berbicara dengan anak yang usianya lebih apa masih kecil ya, masih apa boys apa anak-anak ya, anak-anak terus kemudian remaja itu kan memang agak berbeda ya kak ya. Kalau iya, tadi yang iya, kakak bilang bahwa memberi pengertian kepada anak, tentunya pasti di usia remaja yang kira-kira dia bisa berkomunikasi, yang sudah bisa ibaratnya saling mendengarkan satu sama lain gitu. Kadang-kadang iya. memang anak remaja ini udah sibuk sendiri kak sama kepusingan dirinya, kan dia kan berganti hormon ini kan gitu. Jadi Iya Kak, betul. ya Allah luar biasa ya, kadang-kadang kita juga sama orang yang udah yang masih remaja itu belum tentu bisa sabar ya kan kak. Memang Iya, dituntut sih kita yang dewasa, kita yang bisa apa memahami komunikasi dengan baik. Tapi kalau komunikasi kepada anak yang masih kecil kak, nah ini PR lagi hmm. nih kak ya. Kalau kalau sama yang udah teenager atau yang udah remaja gitu ya kak, mungkin kan bisa agak ngobrolnya bisa lebih kita memberi pemahaman itu udah dengan bahasa-bahasa yang tinggi gitu, itu mungkin bisa ya. Tapi kalau sama anak-anak kak ya, itu kan harus Mhm. ini ya kak ya, maksudnya punya ilmu khusus ya kak ya. Iya, Gimana menurut pandangan kakak kalau memberi pandangan kepada seorang anak-anak gitu untuk iya, bisa apa supaya dia tuh bisa menerima ayah baru gitu dalam kehidupannya. iya. Karena ini banyak nih kak cerita-cerita ini terjadi sebenarnya di tengah-tengah Emang kita gitu masa ya sih? kan ya. Anak kecil, anak kecil aja udah bisa ngatur-ngatur gitu ya kan kak. Nah itu gimana kak? Jadi memang Gimana kak? memang begini Kak, tetapi memang memang justru pada saat masih kecil lah kita belajar atau menanamkan bibit-bibit cara berkomunikasi yang sehat. Oke, ya ya Jadi ya. kalau kita tidak tanamkan dari sekarang, nanti remajanya akan sulit. Dia juga akan Iya. terbiasa tidak berbagi. Karena sebenarnya dalam ilmu berkomunikasi bukan bicaranya dulu yang paling utama, kita dengar dulu. Jadi Hmm. sebelum kita bicara, justru kita harus belajar mendengarkan. Makanya tadi yang Aisyah sampaikan bahwa jangan pada saat kita terlibat suatu komunikasi dengan anak, justru kita yang harus lebih banyak dengerin dia dulu, sehingga pada saat mendengarkan itulah kita sebagai orang dewasa bisa menakar kira-kira pola pemikiran dia ini lebih cocok kita lakukan dengan pendekatan yang seperti ini. Misalnya pada saat dia lagi begini, kemudian ada kondisi yang menyertainya ini. Jadi kita kan orang udah dewasa daripada dia kan. Jadi kita udah bisa melingkup. Nah, tetapi biarkan dia bicara apa saja dulu. Hal-hal yang ringan-ringan saja. Misalnya mengenai potongan rambutnya, mengenai pakaiannya, mengenai hal-hal yang dia sukai, game apa yang sedang dia mainkan saat ini, dan Hmm. lain-lain. Hal-hal yang light dulu. Sehingga apabila dia terbiasa apa-apa selalu dibagi kepada ibunya, begitu dia tidak bisa membagi, itu dia merasa ada yang kurang dalam dirinya. Misalnya biasa dia pulang sekolah, ketemu ibunya di rumah, dia cerita ini itu. Kemudian pada suatu ketika dia pulang, ibunya lagi nggak ada misalnya. Itu dia akan, aduh rasanya nggak sabar pengen cerita gitu loh. Nah itu bagaimana kita bisa menjaga, memaintain kondisi dia seperti itu sampai dewasa. Sehingga apabila Hmm. dia belum share ke Iya, iya, kita itu iya, dia iya. kayaknya kita itu best friend-nya dia gitu kan. Makanya Hmm. hal-hal yang kita mungkin orang-orang tua kita dahulu ya eh, ada anggapan-anggapan yang insya Allah kita benarkan pada masa sekarang misalnya apa orang tua itu selalu benar belum Iya, tentu iya, juga iya. kan Kak. Iya, Nah kalau betul, orang Kak. iya jadi ada juga kita salah. Nah begitu kita melakukan kesalahan apakah kita gengsi minta maaf sama anak atau Hmm. kita hanya sekedar begitu kita tahu kita salah, kita kasih hadiah aja dia sebagai permohonan Hmm. maaf, tetapi maafnya nggak terucap. Sehingga Hmm. dia akan mengcoping itu, dia akan meniru cara kita, dia Hmm. sulit minta maaf. Even kepada Hmm. kita saat kita berbuat salah. Hmm. Jadi itu yang harus Hmm. kita cicil. Jangan begitu kita hal itu kita nggak pernah ajarkan, pas sudah berdewasa dia melakukan kesalahan,
kamu nggak minta maaf ya sama mama misalnya gitu. Karena kita kalau kita yang salah, kita nggak pernah minta maaf sama dia gitu. Jadi itu harus balance apa yang kita pengen tuai nanti. Itu yang kita harus tanam sama dia sekarang. Nah, cara Masya Allah. bicaranya yang tadi kakak sampaikan adalah bahwa tentu kita memberikan penjelasan sesederhana mungkin dari yang ringan-ringan. Kemudian baru kita merasa kayaknya sudah waktunya nih kita bicara naikin ke level 2. Kalau level paling nggak pedes itu kan 1 ya. Yang level nggak pedes, tidak pedas. 1, kita udah mulai nih kayaknya udah mulai bondingnya udah agak kuat, trust-nya udah kita bisa rasakan. Kita mulai masuk ke topik-topik yang lebih berat misalnya. Gimana tuh pendapat kamu tentang ini dan itu gitu kan. Kemudian biasanya anak lebih kena kalau kita relate topik kita itu dengan sesuatu cerita gitu. Jadi kita relate kan kondisi yang sedang kita alami dengan suatu kisah misalnya gitu. Jadi sehingga dia ada komparasi gitu. Bukan dia saja yang mengalami ini gitu loh. Ini kayak misalnya iya seperti tante itu. Kamu kan ingat kan waktu itu kan kamu ketemu anaknya. Nah misalnya, oh nah sekarang tuh tante sudah bersuami lagi misalnya. Alhamdulillah sekarang papahnya udah bisa nganterin sekolah misalnya kayak gitu. Jadi dia merasa ada story di luar diri dia yang relate dengan situasi yang dia alami. Nah itu bisa meringankan. Jadi dia nggak ngerasa berat sendiri. Ah malu nanti kalau punya papa baru misalnya. Bahwa dia harus mengetahui bahwa situasi ini terjadi di luar dunia dia, ada dunia-dunia lain dan ada kejadian-kejadian lain gitu. Justru kalau kita nggak bicara, dia nggak dapet tuh insight itu gitu loh Kak Anita. Luar biasa. Jadi sebenarnya gini ya Kak ya, inner child kita itu sebenarnya nggak boleh dihilangin juga ya Kak ya, inner child yang positif ya. Artinya ketika kita bicara sama anak-anak, kita jadi bisa berbahasa seperti dia ya kan gitu. Nggak mungkin kan kita bicaranya tinggi-tinggi dengan anak ya. Menurut Kakak pakai istilah-istilah yang berat-berat lagi. Iya. Kamu tahu nggak kalau aku sama papamu tuh divorce misalnya. Nggak ngerti divorce itu apa kan gitu ya Kak. Iya, misal. Jadi kan gitu ya. Bahwa ada pertemuan, ada perpisahan. Sekarang kita bertemu, pagi-pagi kita bertemu guru, sore kan kita harus berpisah. Nah ada masanya. Nah masa papahmu dan mamahmu ya sekarang sudah tiba masanya misalnya perpisahan dan lain-lain. Jadi dia relate, oh iya ya bahwa orang kalau ketemu ada berpisahnya. Papaku dulu bertemu sekarang berpisah. Jadi seperti itulah gitu yang kita perlu teknik penyampaiannya Kak. Iya benar-benar. Bahkan aku seneng banget Kak ini ilmunya ini luar biasa ini Kak. Aku juga itu buat nambah ilmu dan perubahan kepada diri aku ya Kak ya. Jadi memang yang seperti yang Kakak bilang tadi bahwa komunikasi dengan anak itu harus dengan versi anak-anak ya. Berarti nah versi anak-anak ini kan tentunya kadang kita ini gini Kak, karena udah terlanjur dewasa, terlanjur merasa bahwa itu nggak dibutuhkan, itu yang akhirnya kita tuh seperti kayak nggak punya jalan keluar gitu. Tapi setelah tadi itu komunikasi dengan seorang pakarnya gitu ya, itu bisa bisa menambah atau kita harus membangun lagi inner child kita ya di masa kecil. Bahkan yang terakhir juga ternyata saya kalau ilmu yang tadi kan barusan saya dapat, tapi kalau ternyata inner child ini itu juga penting untuk ketika kita berpasangan kan Kak ya. Artinya kalau misalnya kita itu dalam kondisi yang masa kecil kita itu tidak bisa manja, bisa meminta sesuatu itu dengan teknik-teknik politik seorang anak kepada orang tuanya gitu ya kan. Anak kecil juga pintar berpolitik ya kayak. Iya. Terus kemudian mungkin dengan gaya merajuk, dengan manja, dengan gaya yang cute lah gitu ya kan. Itu yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh seseorang yang udah terlanjur dewasa dan tidak tidak terpenuhi ya kebutuhan hubungan baiknya dia dengan dengan ayahnya itu gitu loh. Nah, kalau misalnya Kak semisal gitu ya inner child ini mungkin orang ini lupa gitu untuk ber-inner child. Itu kira-kira ada kursusnya nggak Kak ya? Maksudnya kira-kira menurut Kakak apakah hanya cukup untuk
membaca, mendengarkan masukan dari seorang pakar atau seorang yang mau mendengarkan, atau gimana Kak? Itu maksudnya apakah perlu latihan dan Iya, di dalam satu kelas khusus atau gimana? Gimana menurut Kakak? iya. Kalau menurut aku sih sebenarnya begini, inner child semua orang punya. Hmm. Karena dari cara kita, misal inner child itu apa sih sebenarnya definisinya? Itu kan bahwa ada jiwa kekanakan pada diri kita, ya kan? Nah, yang tidak boleh itu adalah bahwa jiwa kekanakan itu mendominasi kepribadian dia, menguasai atau dia yang megang itu kepribadian ke bawah sampai dewasa. Sehingga bagaimana cara dia menyelesaikan persoalan itu kekanakan. Misalnya ada persoalan, langsung marah, langsung meledak. Anak-anak kan begitu. Begitu dia Hmm. tidak mendapatkan apa yang diinginkan, langsung menjerit, langsung menangis, langsung marah. Nah, itu apabila itu dilakukan oleh anak apa manusia atau individu misal yang 20 tahun ke atas, misal Ma, aku izin mau Yang, pergi ya kan anak 20 tahun kan ada acaranya ya, iya, ulang tahun teman. Nah, itu ada 1.000 temannya dia di luar sana yang lagi ulang iya. tahun ya. Dia izin, Mm-mm. Ma aku mau acara ulang tahun ya. Oh nggak bisa, nanti malam kita mau ada acara keluarga. Langsung, Mm-mm. wah langsung nangis. Nah itu berarti jiwa kekanakannya mendominasi jiwa kedewasaannya dia. Iya. Tetapi, Negatifnya ya apa, kan? Mm-mm. iya negatifnya. Tetapi apabila inner child-nya dia batasi porsinya, Positifnya ya. misalnya, ya, misalnya dia merajuk kepada ibunya, ya kan, merajuk kepada Mm-mm. boleh deh, aku sebentar, gini, gini, gini. Pas sudah dikasih, uangnya Mm-mm. mana, misalnya ya Mm-mm. kan. Padahal anak Mm-mm. 20 tahun tidak merajuk model begitu, tapi dia bisa memanfaatkan sisi atau kejiwaan anaknya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Begitu juga Mm-mm. bisa dilakukan kepada pasangan, ya kan? Nah, Mm-mm. tetapi apabila itu terbawa sampai dewasa, itulah yang kadang-kadang menjadi penyebab ketidakharmonisan keluarga. Karena segala permasalahan yang terjadi itu diselesaikannya dengan cara kekanakan, tidak Mm-mm. dewasa. Misalnya gampang marah, gampang ngambek, Mm-mm. gara-gara Mm-mm. makanan, yang satu maunya nasi goreng, yang satu maunya mie goreng, salah pesan, jadi piring Berantakan. terbang, piring terbang, piring mie gorengnya Ah, terbang. iya, iya, Itu iya, kan iya. bisa terjadi ya. Heeh. Jadi janganlah kalau kita sebagai dewasa ya jangan hal-hal yang seperti itu kita jadikan persoalan besar. Tetapi Mm-mm. kapan kita tahu nih kapan jiwa kekanakan di diri kita kita keluarkan pada pasangan untuk menambah keharmonisan, untuk mengurangi ketegangan. Misalnya dia pulang, suami pulang dalam keadaan misalnya marah, kejadian di kantor atau apa. Kita sebagai istri saat dia pulang, kita lihat dia cemberut, kan kita yang emosi, misalnya kayak gitu. Tetapi Mm-mm. kok marah di kantor dibawa pulang? Oh, akhirnya Mm-mm. perang itu. Nah, tetapi Mm-mm. kalau kita munculkan sisi kedewasaan kita, ya kita biarkan dulu dia Tenang. mendinginkan suhunya, ya kan, Iya. tenang. Baru Heeh. kemudian kita sampaikan tanyakan apa yang mengganggu pikirannya. Jika dia belum bisa berbicara, ya bisa kita alihkan dengan hal-hal yang lucu. Misalnya kita kasih tahu video-video yang lucu-lucu, misalnya itu bisa mencairkan suasana. Biasanya sih kalau saya suka kasih video kucing-kucing yang Hmm. lucu-lucu ya, misalnya yang lagi jalan jatuh apa sih Iya, itu iya, bisa iya, tuh iya. bikin kita ketawa-ketawa dulu baru deh Iya, habis iya, itu iya. cerita gitu Kak. Jadi banyak Mm-mm. teknik, banyak cara yang bisa Iya. dilakukan, Heeh. insya Allah. Kalau Iya, kita mau artinya berusaha. iya, artinya inner child yang positif aja yang perlu dijaga ya, kayak yang negatif itu udah nggak boleh ada gitu ya, Kak ya. Inner Ya child secara ngambek-ngambek dikit dewasa boleh gitu lah. ya. Iya, benar-benar luar biasa banget, Kak. Aduh, tetep ya aku merasa ini nggak cukup waktunya. Memang Karena udah ternyata habis. udah habis, Kak, udah 1 jam, Ya nggak Allah. sadar dan nggak sengaja ya, nggak sengaja maksudnya nggak Ya terasa ya, Kak ampun. ya. Ya Ternyata ya. 1 jam. Jujur ini sih belum cukup juga, belum selesai juga, tapi Ah, sudah terjawab, Kak, bahwa solusi daripada father hunger itu sendiri itu adalah dari bagaimana kita berkomunikasi, dijaga dengan baik,
komunikasi kita supaya apa anak itu tetap merasa terkoneksi dengan orang tuanya yang tidak tinggal serumah dengan dia. Terus kemudian mungkin ya itu tadi sehingga apa? Sehingga karena dia merasa terkoneksi, kemudian dia bisa menjadikan role model gitu ya untuk dia menjalani lah kehidupan dia ketika dia nanti dewasa. Luar biasa Kak, Masya Allah. Ini ada yang nyaut lagi nih sama ini hadis ya. Harus ada episode 3 nih katanya gitu. Ya mudah-mudahan Kak, tapi mungkin nanti dengan masih topik yang sama, tapi mungkin bukan father hunger, tapi mungkin bahasa yang, karena banyak banget permasalahan kita ini, perempuan ini, yang ternyata itu hasil atau bawaan dari kondisi waktu kita kecil karena kurangnya perhatian dari kedua orang tua gitu. Nah, Kak, makasih banyak banget. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Tuh, Kak Citra nyaut tuh. Episode 3. Wah, siap Kak? Episode 3 Kak? Mudah-mudahan bermanfaat ya, Kak Anissa, buat biasa, kita Kakak. Dan juga buat teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, Anissa, mohon maaf. Ada yang tidak pantas misalnya. Ya Kak ya? Masya Allah, luar biasa Kak. Terima kasih banyak Kak waktunya. Terus kemudian pengajarannya yang tentunya itu dibutuhkan oleh saya dan mungkin teman-teman di luar sana ya Kak. Insya Allah ini karena ini juga diputar Kak di YouTube Kak, dan Insya Allah ini diputar, ya? akan sampai pada mungkin 10 tahun ke depan, bahkan Alhamdulillah 20 tahun ke depan. Dan ilmu ini nggak mungkin beda Kak, pasti sama kan. Mungkin orang-orangnya aja yang berbeda. Artinya kalau zaman orang tua kita dulu belum terlalu kesadarannya tinggi, mungkin zaman kita sekarang alhamdulillah banyak masukan yang mereka mau terima gitu. Mudah-mudahan nanti yang selanjutnya, tahun-tahun selanjutnya malah mereka yang haus akan ilmu-ilmu kayak gini. Amin, gitu, amin, Kak. amin. Masya Allah ya, Kak, Masya Allah kayak luar biasa sekali ilmunya. Terima kasih banyak untuk waktu Kakak dan kesediaan Kakak untuk join di sini. Makasih banget. Menurut aku Kakak itu luar biasa mensupport aku gitu di sini. Jadi aku berterima kasih, entah gimana caranya, tapi semoga Allah ya Kak ya yang membalas kebaikan Kakak. Oke Kak, terima kasih banyak. Pamit ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah join di sini. Mudah-mudahan bisa diterima ya Kak ya ilmunya buat teman-teman di rumah. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.